Selamat datang lagi pada pembelajaran geografi. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi aktivitas eksogonik, terutama pada fenomena erosi yang mempengaruhi lingkungan sekitar Danau Rano hingga tempat tinggal kita. Saat ini, kita berada di Upper Komering. Inilah awal perjalanan Sungai Komering. Inilah perjalanan air di Sungai Komering. Berawal dari bagian hulu yang berada di sekitar Danau Rano. Bagian tengah berada di sekitar lingkungan kita. Dan bagian hilir ada di dekat muara laut. Pada setiap bagian sungai ini ada perbedaan aktivitas erosi yang dapat kita pelajari. Inilah kondisi sungai di bagian hulu. Jika kita melihat dengan seksama, kita dapat mengidentifikasi bahwa sungai di bagian hulu cenderung curam dan kecepatan airnya tinggi. Hal ini tentu memudahkan proses erosi. Hal ini tentu memudahkan proses erosi. Air hujan yang deras dan aliran sungai yang kencang membawa material-material seperti tanah dan batuan yang kemudian merusak permukaan tanah. Dapat kita lihat contoh nyata. Yang pertama, di batuan-batuan ini terlihat seperti terkikis. Estimasi waktu yang diperlukan untuk terjadinya erosi di hulu sungai ini berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada tingkat erosi yang terjadi. Kemudian, di bagian hulu juga terdapat airnya yang jernih, tidak ada ataupun minim endapan. Saat sungai bergerak dari hulu menuju bagian tengahnya, erosi masih berlanjut meskipun dengan intensitas yang sedikit berkurang. Kondisi lokasinya yang tidak segitu curam lagi, melainkan landai berbentuk huruf O. Hal ini mengakibatkan aliran air tidak begitu deras. Karena air tidak begitu deras, maka proses erosi di sini tidak lagi begitu dominan. Masih ada proses erosi, tetapi itu sangatlah kecil. Namun, penting untuk diingat bahwa aktivitas manusia juga mempercepat proses erosi di sekitar bagian tengah ini, terutama melalui aktivitas masyarakat dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Misalkan, seperti pada bidang pertanian, kegiatan pertambangan, dan aktivitas lainnya. Pada bagian tengah sungai ini terdapat beberapa sedimen yang terbentuk. Sedimen ini dimanfaatkan oleh manusia menjadi aktivitas kegiatan pertambangan. Pertambangan yang ada salah satunya adalah tambang pasir ataupun koral. Kembali ke morfologi sungai bagian tengah. Jika kita amati, debit air sungai lebih besar daripada bagian hulu. Volume lebih banyak,
namun kecepatan lebih pelan daripada bagian hulu. Di samping itu, bagian tengah mulai terdapat endapan yang berasal dari bagian hulu. Jika kita tinjau di peta, misalkan pada daerah Batu Raja dan Martapura, proses erosi dan sedimentasi membentuk beberapa oxbow lake. Ciri-ciri bagian hilir adalah lembah sungai di sini tidak berbentuk V atau U lagi, tetapi lebih menyerupai huruf U yang lebar. Di daerah ini, proses yang dominan adalah sedimentasi. Partikel-partikel hasil erosi di bagian hulu yang kemudian ditransportasikan di bagian tengah akan diendapkan di bagian hilir. Jika sungai bermuara di laut yang permukaan bawah lautnya landai dan arus gelombangnya tidak besar, maka kemungkinan akan terbentuk delta. Sungai sebagai bentang alam yang indah dan bermanfaat bagi kita semua. Beberapa rahasia di balik sungai telah kita pelajari. Masih banyak rahasia-rahasia lainnya yang belum kita bahas. Mulai dari jenis-jenis sungai, bagaimana geologi mempengaruhi bentuk perairan darat, bagaimana pengaruh eksistensi perairan darat terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah ini, mari kita lanjutkan pembelajaran kita.